Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Jamaah semuanya, kita lanjutkan kembali pembahasan kita seputar masalah udhiyah. Masalah yang selanjutnya, usia hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Jadi hewan-hewan kurban, hewan-hewan ternak yang dikurbankan itu juga ada batas usianya. Minimal usianya berapa? Untuk domba, atau dalam bahasa Arab disebut ad-dha'nu, itu minimal usianya 6 bulan. Sudah sempurna 6 bulan. Sudah sempurna 6 bulan, itu untuk domba sudah boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Adapun kambing atau ma'iz itu minimal umurnya sudah sempurna 1 tahun. Kenapa dibedakan antara domba dengan kambing? Karena kalau kambing itu dia lebih kurus daripada domba. Itu salah satu hikmahnya ya. Memang tidak dijelaskan alasannya di dalam hadis, tapi para ulama menyebutkan kenapa Rasulullah membedakannya. Karena kita bisa lihat secara fisik. Kalau postur, kalau domba itu dia bulat badannya, lebih berat. Kalau kambing dia cenderung tipis badannya. Kalau dia sama-sama umur 6 bulan domba dengan 6 bulan kambing, jauh lebih besar domba dan lebih berisi. Nah, ini salah satu hikmah. Kalau kambing kalau 1 tahun itu insya Allah sudah berisi dia, sudah berdaging dia. Itu pun kadang kambing itu dia kan nampak kurus bagian sini, rata-rata ya. Beda dengan domba. Nah, ini perbedaannya ad-dha'nu dengan ma'iz, atau domba yang memiliki bulu tebal dengan kambing yang bulunya lebih tipis dan halus. Adapun sapi, hewan yang dibolehkan dari sapi untuk dikurbankan itu yang telah sempurna umurnya 2 tahun. Jadi dia telah mencapai 2 tahun. Untuk onta itu 5 tahun umurnya. Sudah sempurna 5 tahun baru dia boleh dikurbankan. Nah, ini usia hewan kurban. Dan hewan kurban ini haruslah dari bahimatul an'am atau hewan ternak. Hewan ternak itu onta, sapi dan jenis-jenisnya, kambing dengan jenis-jenisnya, atau domba dengan jenis-jenisnya. Dari sini tidak termasuklah seperti kuda, karena kuda tidak termasuk hewan ternak yang dimanfaatkan dagingnya. Dia lebih untuk menjadi hewan tunggangan, walaupun dibolehkan makan dagingnya. Sebagaimana juga tidak termasuk dalam hewan kurban yang disyariatkan hewan ternak yang lain seperti unggas, burung, ayam, itu tidak termasuk. Bahkan kalau ada di ternak, misalnya rusa di ternak orang, kelinci, itu tidak termasuk hewan kurban karena dia bukan bahimatul an'am yang lazim, yang termasuk dalam istilah syar'i. Kemudian di antara hewan-hewan kurban ini, hewan ternak yang dikurbankan ini, ada onta, ada sapi, ada kambing dengan berbagai jenisnya. Mana yang lebih afdal untuk dijadikan hewan kurban? Yang paling afdal untuk dijadikan hewan kurban yang pertama yaitu onta. Itu yang paling afdal karena dia paling mahal kan, dan paling banyak dagingnya. Kemudian setelah itu sapi. 1 ekor sapi, maksudnya Anda berkorban 1 ekor sapi. Kemudian setelah sapi baru kambing. Kemudian setelah itu sapi berkongsi 7 orang. Jadi berkurban 1 ekor kambing itu lebih utama dari sapi 7 orang sebenarnya. Tapi kalau Anda berkurban 1 ekor sapi itu lebih utama dari berkurban 1 ekor kambing. Apa dalilnya? Dalilnya para ulama membawakan dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini tidak ada kaitannya dengan hewan kurban, tapi ada isyarat di situ tentang
keutamaan bersegera datang ke masjid di hari Jumat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man igtasala yaumal jumu'ati ghuslal janabah, thumma raha faka'annama qarraba budnah." Barang siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi janabah, mandi suci. Mandi di hari Jumat itu bukan sekedar mandi bersih-bersih. Thumma raha, kemudian setelah itu langsung berangkat ke masjid. Jadi dia termasuk orang yang awal-awal masuk masjid. Faka'annama qarraba budna. Itu pahalanya seperti dia berkurban unta. Wa man raha fi sa'ati tsaniyati faka'annama qarraba baqarah. Barang siapa yang datang di waktu setelah itu, sudah ada orang yang dahuluan, berarti orang itu yang dapat unta. Berkorban unta. Maka seolah-olah dia berkorban sapi. Wa man raha fi sa'ati tsalitsati faka'annama qarraba kabsha. Dan barang siapa yang datang di waktu yang ketiga, maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor domba. Kibas, kabsha itu domba. Kambing sama, satu jenis walaupun berbeda bentuknya ya. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man raha fi sa'ati rabi'ah faka'annama qarraba dajaja." Barang siapa yang datang di waktu yang keempat, maka seolah dia berkurban dengan ayam. Dan barang siapa yang berdatang di waktu yang berikutnya yang kelima, seolah dia berkurban dengan telur. Fa idza kharaja al-imam, apabila imam telah naik mimbar, hadaratil malaikah yastami'un, malaikat pun hadir mendengarkan al-dzikir atau apa yang disampaikan oleh al-khatib. Berdasarkan hadis ini ada isyarat urutan-urutan berkurban yang paling utama. Yang pertama disebut unta, kemudian yang kedua disebut sapi, yang ketiga disebut kambing. Itu per orang. Nah, sapi yang berkongsi itu urutannya setelah 3 itu. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun membolehkan sahabat berkongsi satu onta itu 7 orang, beliau tidak pernah. Beliau memang berkorban 1 ekor satu, bahkan beliau berkorban 2 ekor domba dari beliau. Tentu apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling afdal dan yang paling utama. Bahkan beliau juga pernah berkorban dengan onta, banyak sekali, puluhan jumlahnya. Ini urutannya. Kebiasaan kita sapi itu ber7, itu boleh. Tapi kalau ditanya masalah mana yang lebih utama, berkorban 1 ekor kambing atau sapi ber7, maka lebih utama 1 ekor kambing daripada kongsi 7 orang. Mana yang lebih utama, berkorban 1 ekor sapi dibanding 1 ekor kambing? Tentu 1 ekor sapi berdasarkan hadis Bukhari tadi. Allahu a'lam. Masalah yang berikutnya, syurut atau syarat-syarat udhiyah, berkorban. Syarat-syarat seseorang itu disyariatkan berkorban. Yang pertama, mampu untuk membeli hewan kurban atau memiliki hewan kurban. Yang kedua, hendaklah hewan yang dikurbankan itu dari bahimatul an'am. Ustaz, tadi di hadis tentang sholat Jumat itu ada disebutkan berkorban dengan ayam, berkorban dengan telur. Telur bisa disembelih tidak? Sementara yang dimaksud dengan udhiyah itu sesuatu yang dikurbankan, yang disembelih di hari Idul Adha atau hari-hari tasyrik. Ayam tidak termasuk karena Rasulullah SAW memang membatasi yang dibolehkan itu adalah bahimatul an'am, sedangkan ayam tidak termasuk bahimatul an'am. Syarat yang ketiga disyariatkannya atau sahnya berkurban, hendaklah hewan ternak yang dikurbankan itu selamat dari aib-aib yang membuat tidak sahnya atau tidak diterimanya hewan kurban. Nanti aib-aibnya kita sebutkan. Dan syarat yang keempat, hendaklah hewan kurban itu disembelih di waktu yang telah ditetapkan oleh syar'i. Kapan waktunya? Waktunya mulai dari setelah selesai pelaksanaan sholat Idul Adha. Setelah khatib selesai khutbah. Sampai sebelum terbenam matahari di hari terakhir, hari tasyrik.
yaitu tanggal 13. Ini dia waktu penyembelihan. Nah, dalam waktu penyembelihannya ini mau menyembelih siang, pagi setelah sholat Idul Adha, siang, sore, malam pun tidak apa-apa. Jadi tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Apabila terbenam matahari tanggal 13, habis waktunya. Apabila seseorang menyembelih malamnya, dia khawatir besok ngantri, tukang jagal gak bisa. Sekarang bisa dia kosong pagi ini atau subuh. Pada subuh sebelum sholat itu tidak sah. Tidak dianggap hewan kurban, itu hanya daging biasa, sembelihan biasa yang boleh dimakan, halal apabila dibaca bismillah, tapi tidak termasuk hewan kurban. Jadi ini dia 4 syarat. Yang pertama, orang yang berkurban itu dia mampu punya hewan kurban atau mampu membelinya. Yang kedua, hendaklah hewan yang kurbankan itu dari bahimatul an'am, hewan ternak. Yang ketiga, hendaklah kosong atau selamat dari aib yang membuat hewan ternak itu tidak terima atau tidak sah. Yang keempat, yaitu disembelih di waktu yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa saja aib-aib yang menyebabkan hewan kurban itu tidak sah untuk dijadikan hewan kurban? Yang pertama, yaitu buta matanya, bahkan walaupun sah. Itu termasuk aib atau cacat yang membuat hewan itu tidak sah untuk dikorbankan, dijadikan hewan kurban. Yang kedua, hewan kurban yang sakit, yang membuat dia tidak bisa merumput, tidak mau makan, atau sakit yang berbahaya. Misalnya demam dia, sehingga dia tidak mau makan, duduk lemas, tidak mau. Hewan-hewan lain mau merumput, dia nggak mau. Nah, dikhawatirkan nanti dia juga membawa penyakit yang berbahaya bagi orang yang mengkonsumsinya, atau penyakit-penyakit lain yang merusak dagingnya. Misalnya ada tukaknya yang merusak dagingnya. Disebut dalam hadis itu al-marid al-bayyinu maraduhu. Yang sakit, yang jelas sakitnya, nampak sakitnya. Tapi kalau sakit-sakit sedikit ya biasa, karena agak ada ingus sedikit ya. Nah, tapi tidak menghalangi dia, tidak membuat dia tidak mau makan atau lemas, itu tidak apa-apa. Atau kurap yang banyak. Kadang kan sebagai berkurap ini juga tidak boleh ya. Yang merusak dagingnya, kadang-kadang sampai ke daging itu kurap itu. Ya, kulitnya habis sampai ke dagingnya. Yang ketiga, aib yang membuat hewan itu tidak boleh dikurbankan, hewan yang pincang. Pincang kakinya membuat dia tidak bisa atau susah berjalan sehingga tidak bisa merumput bersama kawanannya. Pincang dia, tidak bisa berjalan. Kemudian yang keempat, terlalu kurus sehingga di dalam hadis itu disebut nggak ada lagi sumsumnya. Kurus. Nah, ini tidak boleh dijadikan hewan kurban karena manfaatnya sudah kurang. Tujuannya itu adalah salah satu hikmahnya berkurban itu, menyembelih hewan kurban itu bisa kita bagi-bagikan dagingnya. Kalau sudah dagingnya tidak ada lagi karena saking kurusnya, maka tidak ada lagi atau sedikit sekali manfaatnya. Nah, keempat, aib-aib ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya. Diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Rasulullah SAW memberi isyarat dengan tangannya, arba'an. Ada 4 perkara atau 4 hewan yang tidak sah, atau 4 perkara pada hewan ternak tidak sah untuk dijadikan hewan kurban. Al-arja, al-bayyinu, dhal'uha, yang pincang, yang jelas sekali pincangnya, sehingga dia tidak bisa berjalan dengan baik. Al-awra, al-bayyinu awruha, yang buta, jelas butaannya. Kalau sekedar sakit mata, betai mata, itu enggak masuk, enggak apa-apa. Wal maridu al-bayyinu maraduha, dan yang sakit, jelas sakitnya, membuat dia tidak mau makan atau berbahaya bagi dagingnya, mempengaruhi dagingnya. Wal ajfa allati la tanqa, dan yang sangat kurus yang tidak punya yang tidak ada lagi sumsumnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Malik dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dan juga ada diriwayatkan dalam Sunan Al-Arba'ah
dengan lafaz arba'un la tajuzu fil adhahi. Ada 4 hewan yang tidak boleh dalam kurban. Jadi kita perhatikan. Ini 4 yang tidak boleh. Ada aib-aib lain disebutkan oleh para ulama-ulama di dalam kitab-kitab fikih. Itu para ulama memasukkan dalam makruhat atau mengurangi kesempurnaan. Dia tetap sah, tetapi mengurangi kesempurnaan. Seperti yang telinganya putus, ekornya putus, itu kan tidak mempengaruhi daging. Tetapi semakin sempurna atau tanduknya patah itu tidak mempengaruhi pemanfaatan. Tapi semakin dia sempurna, semakin afdol pula hewan kurban tersebut. Bagaimana berkurban dengan hewan kurban yang sudah dikebiri? Kadang ada salah satu teknik untuk menggemukkan hewan, mendapatkan daging yang banyak, hewan itu dikebiri sehingga dia gemuk karena dia udah fokus makan saja lagi, tidak bisa kawin kan. Hewan-hewan yang dikebiri biasanya itu dia akan gemuk. Hukumnya boleh. Hewan yang kita apabila dapat hewan yang dikebiri gemuk, sehat, itu boleh dijadikan hewan kurban, dan itu adalah pendapat jumhur ulama sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni. Bahkan di situ juga beliau bawakan riwayat Rasulullah SAW juga pernah berkurban dengan hewan yang dikebiri. Masalah yang berikutnya, apabila kita berkurban dengan hewan kurban betina, ternyata dia hamil. Lalu menjelang, jadi hewan kurban itu boleh jantan, boleh betina. Lalu menjelang waktu berkurban, anaknya lahir. Maka anaknya harus ikut dikurbankan. Karena ketika kita sudah membelinya dan menyiapkannya, induknya termasuklah apa yang ada pada induknya. Maka para ulama menjelaskan kalau anaknya lahir sebelum waktu penyembelihan, dia harus ikut disembelih dan dikurbankan bersama induknya. Hukumnya sama dengan induknya, termasuk bagian dari kurban. Kalau dia masih dalam perutnya, lalu disembelih, anak kan hidup dia, dikeluarkan ternyata hidup, maka dia juga harus disembelih. Kalau dia sudah mati di dalam, maka sudah cukup sembelihan induknya. Nah ini kadang terjadi, cuma kebiasaan orang kita kan hewan kurban itu hewan yang jantan. Tapi sebenarnya boleh hewan kurban itu jantan maupun yang betina. Dan ini adalah pendapat mayoritas ahlul ilmi. Beberapa kebiasaan-kebiasaan yang tidak ada kaitannya dengan kurban tapi ditempelkan dalam ibadah kurban. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaklah kita berusaha dalam setiap ibadah kita, tuntunan ibadah kita, hendaklah selalu berusaha mengupayakannya sesuai dengan ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak menempelkan, menambah-nambahkan dengan adat istiadat. Cukup apa yang disyariatkan karena ini agama. Maka ada seperti di tepung tawari, ya, melakukan tepung tawar baik terhadap hewan atau orang yang berkurban. Nah ini juga tidak ada dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan, Ustadz itu kan bukan kita tidak memasukkannya ibadah ya, tapi adat. Baik. Kalau memang itu adat, jangan sertakan dalam ibadah. Ibadah, adat. Sekarang saatnya ibadah. Ya, ibadah tidak boleh dicampur baur dengan adat. Kalau seandainya ibadah dicampur baur dengan adat, maka nanti akan berubah-ubah. Setiap daerah punya adat kebiasaan yang berbeda-beda. Nanti di negeri lain, di negara lain pula lagi adatnya. Akhirnya berubah-ubah nanti tuntunan ibadah tersebut. Kemudian ada lagi di sebagian tempat, itu sebelum berkurban bersilat dulu dengan hewan kurbannya. Itu ada khusus kiainya, khusus ada pula untuk bersilat melawan di hadapan sapinya itu. Nah ini juga tidak ada ritual-ritual seperti itu. Dan ada juga
keyakinan tentang darah kurban tersebut. Sebagian orang mengambil darah kurban itu dilumuri ke hewan kurbannya atau ke bagian tubuh dia dengan keyakinan tertentu. Maka ini adat kebiasaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, lan yanalallahu apa bunyinya ayatnya? Ingat Cahaya? Lan yanalallahu luhumaha wala dima'aha. Allah tidak menerima, yang Allah terima itu bukan dagingnya, bukan pula darahnya. Lan yanalallahu luhumaha wala dima'aha. Yang Allah terima itu adalah ketakwaan. Walakin yanalullahu taqwa min qulubikum. Tetapi yang diterima oleh Allah itu adalah ketakwaan dari hati kalian. Nah, sebagian orang memiliki keyakinan. Dia ambil darah itu, dia lumuri di bagian tubuhnya atau bagian tubuh hewan ternaknya. Kemudian juga menambah lafaz-lafaz bacaan-bacaan yang tidak disyariatkan ketika menyembelih. Selain dari bismillah, bertakbir dan membaca doa seperti Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti wa min ahli, atau Allahumma hada minni wa min ahli, atau Allahumma hada an fulan. Lalu ditambah dengan bacaan-bacaan lain yang tidak disyariatkan. Nah, ini juga tidak dibolehkan. Ini diantara kebiasaan-kebiasaan ya di sebagian tempat yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak semestinya ditempelkan kepada ibadah ini. Cukuplah apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang kita lakukan, kita laksanakan, kita terapkan dalam pelaksanaan hewan kurban tersebut. Nah, ini sebagian masalah yang berkaitan dengan kurban dan hewan kurban. Masalah-masalah lainnya bisa antum atau jamaah tanyakan. InsyaAllah kita akan jawab sampai 15 menit ke depan. Silahkan bagi saudara-saudari yang mau bertanya, boleh bertanya langsung, boleh ditulis dan diajukan ke depan. Allahu a'lam bishawab.